teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Andini dari kelas 2PK2 mahasiswi dari Politeknik Negeri Balikpapan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai materi komunikasi antar budaya. Nah, sebelum saya memulai materi ini, ada baiknya teman-teman semuanya mempersiapkan diri. Dibuka matanya, dibuka telinganya, siapkan hatinya supaya kita bisa belajar bareng. Yuk, yuk! Nah teman-teman, jadi di era globalisasi sekarang ini, kegiatan bisnis terjadi dengan sangat cepat, di mana yang sebelumnya kegiatan bisnis hanya terkonsentrasi pada suatu negara saja, saat ini kegiatan bisnis sudah menjangkau lintas negara. Kegiatan bisnis yang terjadi dalam lintas negara tersebut tentunya dapat membawa dampak yang positif dan dampak yang negatif. Oleh karena adanya jangkauan bisnis yang lebih luas ini, maka diperlukan adanya keterampilan komunikasi yang dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh semua orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Keterampilan komunikasi ini dinamakan intercultural communication atau komunikasi antar budaya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya adalah proses mengirimkan pesan-pesan antar orang-orang yang latar belakang budayanya dapat membawa mereka mengartikan tanda-tanda verbal dan non-verbal dengan cara yang berbeda. Singkatnya, yaitu proses komunikasi antara orang-orang yang budayanya berbeda, bisa berbeda ras, etnik, sosioekonomi, dan lain-lain. Pada hakikatnya, komunikasi antar budaya ini dapat menciptakan keselarasan dan kebersamaan, sehingga dapat membantu kita untuk saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, intercultural communication ini sangat penting dan sangat dibutuhkan, terutama di negara kita tercinta, Indonesia, yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, yuk saksikan cuplikan video berikut ini. Nah teman-teman, tanpa kita sadari, ternyata komunikasi antar budaya ini sudah sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan tempat kerja kita. Adapun contoh komunikasi antar budaya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti berikut ini. Adapun contoh komunikasi antar budaya di lingkungan tempat kerja kita, misalnya saat salah satu bank di Indonesia mengadakan pertemuan dengan bank yang ada di Korea untuk membahas mengenai kontrak bisnis. Nah, manajer dari Bank Korea akan menyapa manajer dari Bank Indonesia dengan cara membukukan badan, sedangkan manajer dari Bank Indonesia akan menyapa dengan cara menjabat tangan. Perbedaan komunikasi dalam hal perbedaan menyapa inilah yang dinamakan komunikasi antar budaya. Nah teman-teman, materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk komunikasi yang berkembang seiring terjadinya perkembangan komputer dan perkembangan teknologi komunikasi. Apa aja sih? Mau tahu? Nih aku kasih tahu.
Yang pertama yaitu komunikasi visual. Komunikasi visual adalah penyampaian pesan bisnis yang berupa gambar, grafik, foto dalam rangka memudahkan pemahaman dan interpretasi lawan komunikasi. Contohnya nih, saat Bank Halusin mengadakan rapat, seorang akuntan ingin mempresentasikan ikhtisar keuangan bank dengan menggunakan media Microsoft PowerPoint yang di dalamnya sudah berisi lengkap data keuangan bank, grafik, serta kinerja perusahaan sehingga dapat lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh seluruh anggota rapat. Yang kedua adalah komunikasi audiovisual. Komunikasi audiovisual adalah kegiatan penyampaian pesan bisnis berupa simbol-simbol animasi dan suara. Film adalah salah satu bentuk komunikasi audiovisual yang sangat populer dalam komunikasi bisnis. Nah, contohnya, misalnya nih, saat Bank Halusin membutuhkan karyawan baru, ia tinggal membuat iklan video lowongan pekerjaan seperti berikut ini. Butuh pekerjaan? Pusing dengan pekerjaan Anda yang sekarang? Jangan sedih, jangan risau. Kami mengajak Anda untuk bergabung dengan bank kami. Bagi Anda, pria atau wanita, berpendidikan minimal S1, berusia maksimal 27 tahun, mampu bekerja sama dalam tim, dan mampu berkomunikasi dengan baik, mari segera daftarkan diri Anda ke Bank Halusin. Haluskan semua urusan keuangan Anda. Nah, kemudian video tersebut disiarkan melalui televisi, diupload ke YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya. Dengan begitu, video tersebut sudah dapat ditonton dan dilihat oleh masyarakat luas. Sangat mudah, bukan? Nah, teman-teman, masih semangat nggak? Masih semangat dong, karena kita udah sampai di materi yang terakhir nih, yaitu ethnocentrism. Yaitu masalah yang sering terjadi dalam berkomunikasi antar budaya, di mana kita menganggap bahwa kebudayaan kita ini lebih baik daripada kebudayaan orang lain. Misalnya nih, melakukan bullying dengan teman sekantor. Contohnya, saat ada seorang karyawan baru yang berasal dari luar negeri, misalnya Inggris, saat pertama kali ia bekerja, ada karyawan dari Indonesia yang memanggilnya dengan sebutan bule. Nah, karyawan dari Inggris tersebut marah karena menurutnya hal tersebut sangat tidak sopan. Kemudian karyawan dari Indonesia tersinggung dengan pernyataan tersebut karena menurutnya memanggil orang berkulit putih dengan sebutan bule adalah hal yang wajar. Namun bagi karyawan Inggris itu sendiri, hal tersebut sangat menyinggung perasaannya. Nah, perbedaan kebudayaan dalam mengungkapkan kata panggilan dari individu itu sendiri akhirnya memicu konflik terjadi di antara keduanya. Nah, teman-teman, bagaimana sih supaya kita dapat menghindari masalah ethnocentrism ini? Nah, aku punya beberapa tips. Yang pertama adalah bersifat terbuka dan mau menerima perbedaan orang lain. Biasanya tak kenal maka tak sayang. Yang kedua adalah memandang perbedaan sebagai kekayaan, bukan kekurangan. Yang ketiga yaitu berusaha memahami, mengakui, dan menerima perbedaan. Yang keempat yaitu menghindari diri dari sikap-sikap menghakimi dan berasumsi dini. Dan yang terakhir yaitu berusaha membangun kerjasama multikultural sebagai wadah untuk dapat saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Saya Putri Andini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.